Ternyata hari ini lumayan ramai ya Bapak Ibu ya. Hari ini lumayan tidak sesepi yang saya kira karena hari ini adalah hari kedua Lebaran ya. Beberapa saudara-saudara kita ada sebagian yang sudah hari ketiga nih, ada yang masih hari kedua. Tapi kita masih diberikan kesempatan untuk datang, kita bersyukur. Nah, saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan, Jemaat yang terkasih kita bersama-sama akan membaca satu bagian dari Ibrani pasal yang ke-10, ayat yang ke-19 sampai 22. Ibrani 10, 19 sampai 22, saya akan membacakan ayat 19. Bapak Ibu Saudara-saudara nanti dibantu loh sesinwi ya dengan mic-nya untuk bisa membaca ayat 20 dan seterusnya sampai ayat 22. Mari kita akan membacanya bersama Ibrani 10 ayat 19 sampai 22, demikian firman Tuhan. Jadi saudara-saudara, kita sekarang dengan penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus oleh darah Yesus. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam agung sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Enggak usah bingung Bapak Ibu, kok ada versinya beda? Ya, Alkitab saya ini terjemahan baru, jadi Bapak Ibu bisa melihat bedanya. Ada beberapa Alkitab yang Anda punya, ada gambarnya gini, itu sama yang biasanya mungkin ditampilkan sama hamba Tuhan di layar. Memang ada enggak samanya kata-katanya, tapi isinya tetap sama. Jadi, wah Daniel salah baca, atau Kak Yudi salah baca, atau loh saya salah baca, enggak, terang-terang. Ini ada versi Alkitab yang baru, terjemahannya lebih jelas gitu ya, diperjelas dan ada mungkin bahasa-bahasa yang kita zaman sekarang nggak pernah pakai, nggak pernah dengar, itu ada beberapa yang direvisi dan itu baik supaya kita lebih mengerti firman Tuhan gitu ya. Dan hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, tema kita hari ini adalah hari yang istimewa. Ngomong-ngomong dalam minggu ini ada, saya nggak datang ya, kayaknya di Surabaya Mas Yan, Ibu Mesiu ya hari ini ulang tahun. Ada yang Ibu Mejan datang? Besok ya ulang tahunnya. Ada Bu Wiwi, Ibu Wiwi 2 hari lagi ya. Ada Pak Santoso, tanggal 25. Ada Bella enggak tahu datang enggak, biasanya Bu Winati nanti sore. Ada juga William, anaknya Bu Marwiyah. Nah, anaknya Bu Marwiyah. Terus ada lagi Ibu Jessica Emi. Udah lama enggak datang, udah lama enggak ketemu. Gereja itu mengingat-ingat dan mencatat dengan sangat baik. Ada lagi Ibu Komang gitu ya, ada di Sidoarjo. Kita mencatat dengan baik hari-hari ulang tahun jemaat. Nah biasanya gereja akan menyediakan hadiah buat Anda yang ulang tahun. Kalau misalkan pas H-1 minggu Anda ulang tahun itu enggak datang, salai dewek gitu ya, jadi nggak ada hadiah. Biasanya kita siapkan hadiah supaya jemaat merasa oh iya saya mau ulang tahun ya. Sehingga hari yang istimewa itu dirayakan, tidak cuma oleh Anda sendiri, tapi juga oleh gereja. Dan biasanya di rumah, di keluarga juga biasanya itu kita yang ngadain ulang tahun lah, makan minimal ya, makan bersama. Terus ada juga yang nggak jarang tuh kita ngelihat ada yang ulang tahun ngundang banyak orang gitu ya. Kemudian ada yang mengadakan biasanya hari ya, ulang tahun meriah tuh rata-rata misalkan anak umur 1 tahun gitu. Nanti umur 17 kayak arek-arek pemuda sekarang ya. Ada juga yang umur 21, biasanya laki-laki katanya umur 21 ya dirayakan. Terus umur 50 ya, umur 50 usia emas. Kemudian ada lagi usia 80, 70 yang hari-hari di mana itu kayak berkat Tuhan ya usianya panjang. Hari-hari yang istimewa itu diingat-ingat pasti.
Belum lagi ada hari-hari lain Bapak Ibu ya, biasanya kelulusan kayak Hilda baru lulus kapan hari. Itu hari wah istimewa tuh. Macak ya Dek ya? Ayo rek kapan hari ya? Make up. Biasanya kalau wisuda itu proper ya, pakai make up yang bagus, bajunya juga kebaya yang cantik gitu. Yang cowok-cowok juga pakai toga yang gagah keren. Karena hari itu hari yang istimewa bagi mereka yang sudah menyelesaikan studi mereka. Belum lagi ada pernikahan, ulang tahun pernikahan. Biasanya dirayakan lumayan gede atau istimewa itu ulang tahun pertama ya. Terus ulang tahun kelima, itu ada sebutannya ternyata Bapak Ibu. Ulang tahun pertama tuh ulang tahun kertas. Terus ada yang kelima itu kayu, 10 itu aluminium. Apa ya? 15 tuh kristal, 20 tuh porselen, 25 tuh perak, 30 mutiara, 40 rubi, 50 emas, 60 berlian. Nah, ini ulang tahunnya kayak ulang tahun gereja ya, 5 tahunan kita rayakan terus 10 tahunan. Karena memang istimewa-istimewa ya, ada hari-hari di mana kita itu menandainya, wah ini hari yang penting. Hari ini hari yang harus diingat, hari ini itu hari yang perlu untuk melakukan dengan spesial. Kemudian kadang-kadang tuh kalau misalkan kita melihat ada satu hari yang istimewa, kita nggak cuma ingat tapi kita juga akan spend uang, sediakan waktu untuk kita mengingat bahkan merayakan pada hari itu. Mungkin beberapa tahun yang lalu itu kita mengalami sesuatu yang sangat penting dan istimewa. Jemaat yang terkasih, tapi ingatkah kita tuh punya satu hari yang seragam semua bagi kita semua yang ada saat ini maupun yang ada di rumah yang beribadah bersama kita. Ada satu hari yang sama-sama istimewa bagi masing-masing kita, yaitu hari Minggu. Apa istimewanya? Karena sayangnya ya orang tuh bisa hari Minggu tuh hari libur. Atau hari yang disediakan untuk lebih santai. Kalau Senin sampai Jumat tuh sekolah, kerja, Sabtu ya masih ada yang masih kerja, Minggu tuh ya setengah hari lah kerja ada yang gitu. Ada yang hari Minggu tuh dipakai untuk jalan-jalan, hari Minggu tuh dipakai buat kesempatan buat istirahat. Tetapi sebetulnya hari Minggu adalah hari yang jauh lebih istimewa dari hari-hari penting yang selama ini kita ingat-ingat setiap tahun, setiap bulan atau ya setiap hari. Setiap minggu kita diberikan satu hari kesempatan yang indah supaya kita bisa menikmati namanya hari Sabat. Saya nggak menjelaskan Sabat itu kenapa kok ada yang ngomong Sabtu, ada yang ngomong Minggu itu kapan hari sudah kita pelajari. Saya nggak akan ngomong itu lebih jauh. Saya cuma clue aja ya, hari Minggu kita pakai untuk hari Sabat karena hari inilah kita merayakan kebangkitan Kristus, kita rayakan setiap minggu. Kita itu diperkenankan hadir untuk beribadah kepada Tuhan setiap hari Minggu. Dan di hari yang penting dan istimewa ini kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus itu, kita harusnya mempersiapkan sama dengan hari-hari kita istimewa yang lain. Yaitu dengan sungguh-sungguh dan memberi yang terbaik. Nah ini dia. Tapi karena durasinya tiap minggu Bapak Ibu, kalau tiap tahun tuh kita excited ya nunggu ya. Kayak ulang tahun tuh kan setahun sekali. Coba kalau kita tuh merayakan sesuatu tapi sering. Rasanya suwe-suwe udah gak pengen lagi. Ya kan? Makanya tuh biasanya ulang tahun gereja, ulang tahun misalnya anniversary itu agak di jeda-jeda. Nanti di hari-hari tertentu yang tadi saya sebutkan 5 tahunan, 10 tahunan itu terasa lebih kita excited karena jarang. Nah tapi kalau minggu, kenapa kok sering diabaikan? Karena keseringan rasanya ya, saben minggu kita itu merayakan dan mengistimewakan hari ini. Tapi memang kita itu mendapatkan undangan yang istimewa dari Tuhan. Supaya kita bisa menggunakan hari ini yang kadang-kadang kita anggap remeh dan kita anggap alah wis biasalah setiap minggu. Hari ini enggak ibadah, minggu depan saya ada. Karena kita menganggap ini tuh sebagai sesuatu yang terlalu biasa. Jemaat yang terkasih seharusnya kita itu sedang membayangkan ya. Kita itu seperti seseorang yang sedang berdiri di depan pintu istana.
Tadi lagi pengen ketemu raja. Dia itu, kita atau orang yang kita bayangkan itu mau masuk dengan cara apapun, mau ketok-ketok sampai tangan kita tuh panas atau sampai luka, nggak akan bisa masuk. Kalaupun kita tuh membawa misalnya, aku membawa hadiah buat raja, percuma. Karena kita itu tidak punya kualifikasi apapun untuk masuk ke dalam istana sang raja. Ini beda sama istana negara Indonesia ya, karena biasanya dianggap itu milik rakyat gitu. Ini tapi kalau soal kerajaan, kita mau ketemu raja, oh tidak semudah itu. Masuk ke dalam istana bertemu raja, itu adalah sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh orang yang tidak diundang. Jemaat yang terkasih, ketika kita itu membayangkan orang yang mengetuk-ketuk pintu, mau ketemu raja tidak pernah akan dibukakan tanpa ada undangan dari dalam, maka kita bisa mengerti bahwa ketika kita bisa menghadap Tuhan hari ini, kita sedang menghadap raja di atas segala raja. Dan kita itu diberikan akses bukan karena kita ketuk-ketuk dan kita berusaha melakukan sesuatu untuk bisa menghadap dia. Tetapi oleh karena dia itu mengundang kita untuk masuk dan kita bisa datang di hadapannya. Jemaat yang terkasih, ketika orang datang beribadah di hari Minggu ini, kalau merasa tuh rutin ya, rutin. Ada saya ketika absen itu, kita yang absen tuh pasti tahu dan kerasa, orang ini tuh rajin. Nah, Anda tuh yang bolosan, itu kita tahu sebetulnya ya. Anda itu kalau misalkan datangnya saulan sekali, itu kita ya bisa tahu. Ini datangnya itu pas juara gitu, nanti berapa waktu hilang, nanti moro-moro ada lagi, nanti lama nanti datang lagi. Ya bersyukur kalau memang keluar kota. Tapi kalau bolosan, wah ini ya Bapak Ibu, kita juga tahu sih sebenarnya siapa yang bolos, siapa yang memang di luar kota, kita bisa mengerti dan kita tahu itu. Tapi kita bersyukur seharusnya ketika ada jemaat tuh yang memang dengan setia datang tuh kita senang. Karena ada orang-orang yang tidak paham nilai istimewa dari hari ini. Dan ada orang yang paham betul, dia berusaha mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk bisa datang beribadah pada hari Minggu ini. Kalau ada orang yang cuma asal setor muka, pokoknya datang lah. Itu sebenarnya kelihatan dari mimbar ini ya. Bapak Ibu itu tatapannya kosong, saya lihat. Bapak Ibu itu angop, saya juga lihat. Bapak Ibu itu ngantuk-ngantuk, saya juga lihat. Ya toh. Bapak Ibu itu gerak-gerak makan permen, bagi-bagi permen, kita juga lihat di sini. Aku nggak dikasih ya. Kelihatan dari sini ya. Ya apalagi Tuhan melihat kita kalau kita asal setor muka. Nah ini Tuhan tuh ya tahu. Atau kita tuh nganggur daripada Minggu nganggur di rumah lah wes lah datang aja ke gereja daripada nggak ada kerjaan wes tak apa-apa. Wes ketemu teman-teman. Ya itu juga salah. Atau kita itu ketika ke gereja tuh cuma aduh aku tuh Kristen ya Minggu gak ke gereja tuh rasanya piye gitu. Itu kadang saya juga aduh gimana ya jelasinnya ya. Cuma itu kadang saya tuh ke gereja lese soalnya gak ke gereja rasanya piye. Piye itu apa tuh Bapak Ibu? Hari Minggu gak datang tuh rasanya piye itu saya juga gak ngerti. Sing piye ini piye itu ya. Ya karena orang kadang tidak memahami dengan betul-betul. Atau kita mungkin ya bingung ya kita Minggu jane nyapo ya. Kok sering-sering tuh kenapa ya setiap hari kok harus setiap minggu kok enggak sebulan sekali ya kayak UIN dulu ya. UIN sebulan sekali, minggu sebulan sekali apa? Wah enggak juga kayak gitu ya. Karena Tuhan memanggil kita untuk menggunakan hari yang ketujuh ini untuk memang kita break istirahat. Tapi yang menarik Bapak Ibu ketika kita memahami dan membayangkan, oh iya seandainya Tuhan tidak undang kita, kita itu tidak bisa masuk. Kalau seandainya Tuhan tidak memanggil kita, kita tuh tidak bisa melayani. Kayak kita ini tidak bisa. Kalau Tuhan tidak undang, siapa sih kita bisa datang kepada Sang Raja di atas segala raja. Tapi Ibrani 10 ayat 19 itu mengatakan tadi ya,
kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Sekarang ganti slide-nya, bukan slide yang ada isinya tapi yang pakai kotak-kotak. Nah, jangan yang ini toh ya, yang kotak-kotak kosong toh. Wah, ya apa ya operasional. Ini operatornya LCD jadi ketahuan kan. Ayo, diingat-ingat. Kotak-kotaknya ini isinya apa? Oleh darah Yesus. Jadi kita sekarang ini bisa datang di hadapan Tuhan dengan penuh keberanian. Ada yang tadi masuk tuh takut? Ada enggak yang masuk datang ke gereja tuh, duh wedi aku. Biasanya wedi itu karena enggak ada temennya, datang terlambat, itu wedi biasanya. Atau aduh nanti ada ketemu Kak Erin, duh sungkan ya gitu. Atau ketemu siapa, sungkan ya, kayak gitu. Tapi kita kan enggak penuh ketakutan ya datang ke gereja enggak toh. Kita itu penuh dengan keberanian kok. Kita diberikan keberanian dan hati yang tenang, kita datang itu beribadah itu dengan tenang karena ada sebabnya. Bukan karena kita itu penuh kelayakan atau kita melakukan sesuatu. Tapi kotak-kotak itu tadi, oleh darah Yesus. Jemaat yang terkasih, hari Minggu sebagai hari Sabat orang percaya hari ini adalah istimewa. Oleh karena darah Yesus saja, kita itu punya akses masuk datang menghadap Allah. Sekali lagi bukan karena kita pantas, bukan. Maka itu kita harusnya dan sudah memang semestinya kita prioritaskan hari ini. Menjadi hari yang penting untuk kita datang di hadapan Tuhan. Yang pertama itu karena hari ini kita dapat memiliki akses kepada Allah. Di dalam hari-hari Minggu, dalam hari-hari Sabat kita beribadah kepada Tuhan. Kita itu punya akses, boleh datang kepada Allah. Di zaman PL Bapak Ibu mungkin mengingat ya, kalau kita baca perjanjian lama apalagi yang ngikuti ini bila imamat gitu ya, yang baca imamat itu penuh dengan prasyarat, syarat dan prasyarat semua banyak hal. Dan secara khusus ketika orang tuh mau menghadap Tuhan, umat pada waktu itu, mereka nggak bisa menghadap Tuhan sendiri. Harus melalui namanya tuh imam besar. Imam besar adalah orang khusus yang dipilih oleh Tuhan. Itu pun tidak sembarangan. Dia punya ritual yang khusus untuk dia boleh datang ke namanya ruang Maha Kudus. Jadi itu ada sekatnya ya. Itu ruang biasa. Terus ada namanya ruang kudus. Ada namanya ruang Maha Kudus. Yang boleh masuk sini cuma orang satu. Dan itu adalah imam besar, bukan imam biasa ya. Imam besar. Mereka itu datang mewakili umat untuk menghadap Allah yang Maha Kudus. Dan itu pun enggak setiap hari, setiap saat senengnya enggak. Mereka hanya boleh masuk 1 tahun 1 kali. Sekarang kita gimana? Kita bisa beribadah bersama komunal dengan saudara-saudara seiman itu seminggu sekali. Kita bisa berdoa kepada Tuhan berapa hari sekali? Berapa hari sekali? Untung ya ada yang sadar ya. Kalau berapa hari sekali lah cilaka ya, kita doa cuma 2 hari sekali, 3 hari sekali, enggak gitu kan. Kita berdoa setiap hari bisa. Jamnya jam berapa aja? Sembarang ya kan. Kita mau jam 12 malam ya boleh, jam 1 malam ya boleh, jam 6 pagi, jam 5 pagi, jam berapa terserah boleh. Apakah jam 12 malam lebih ampuh didengar Tuhan? Karena kita pikir sepi loh Tuhan. Yang doa mek kene-kene tok yang masih melekan gitu, yang begadang. Enggak kan? Kita berdoa setiap saat dan doa kita sama-sama didengar oleh Tuhan jam berapapun dan di dalam segala kesempatan yang kita punya kan. Sedangkan zaman dulu sebelum ada Kristus yang menyerahkan nyawanya, orang-orang atau umat Tuhan itu menghadap Tuhan dengan batasan yang sangat tebal dan memang ada jurang di antara orang berdosa dengan Tuhan kan. Maka ketika mereka datang kepada Tuhan di zaman itu tuh masuk itu ngeri. Imam besar tuh bisa tiba-tiba ketika dia tuh enggak kudus ya, dia bisa mati di dalam. Karena dia orang yang tidak menguduskan dirinya dulu sebelum menghadap Tuhan. Bisa mati di dalam. Ngeri.
Kok umatnya yang ngeri? Imam besarnya pun ngeri ketika mau menghadap Tuhan. Karena dia adalah Maha Kudus. Tapi sekarang, kenapa kita bisa dengan leluasa? Karena kita tahu kita sudah diampuni. Maka kita tuh leluasa untuk datang kepada Tuhan. Status kita itu orang tebusan yang telah dibenarkan, lain situasinya sekarang. Kita tidak lagi perlu lewat imam besar. Jadi Bapak Ibu ya, kalau mau berdoa sama Tuhan, jangan nunggu hari Minggu nanti nunggu Kak Erin, Pak Daniel, kita hamba-hamba Tuhan, majelis atau orang-orang yang kita pikir doanya api-api kayak Kohin tadi ya. Oh yang bisa doa itu cuma itu Kohin, yang doanya itu kalimatnya bagus. Enggak, kita pun dengan leluasa masing-masing kita bisa diberikan kesempatan untuk berdoa tanpa ada perantara. Tanpa ada perantara. Manusia maksudnya, perantara manusia. Kristus sajalah yang memberikan jalan untuk kita itu datang di hadapan Tuhan dan menikmati anugerahnya dengan leluasa. Maka itu kita bisa datang itu kepada Tuhan seperti bukan orang antah berantah atau rakyat jelata kepada raja. Sudah enggak lagi. Kita datang seperti apa? Bapak itu loh. Kita datang kepada Bapak kita. Kepada Papa kita yang sangat dekat, yang mengasihi kita. Kita datang leluasa tuh. Masa kalau misalnya Kojanggian ini anaknya di luar kota semuanya. Mau datang ke Kediri, Pah permisi Pah, bisa enggak aku datang ketemu Papa? Hari ini bisa enggak ya Pah? Papa repot apa enggak? Kan ya enggak gitu lah ambek Papa ya. Ya mungkin repot kerjaan ya masih oke lah. Tapi kan enggak, oh takut-takut mau ketemu, mau ngobrol, mau datang itu kan enggak takut. Harusnya kayak gitu kan. Seperti itulah Tuhan membuka aksesnya untuk kita datang kepadanya. Seperti kita anak datang kepada Bapa. Dan yang kedua, kenapa kok hari Minggu di dalam kesempatan kita beribadah itu adalah hari yang istimewa? Soalnya Kristus itu telah membuka jalan yang baru supaya kita bisa berdamai dengan Allah. Dan jalannya itu bukan jalan yang kamu harus gini, bukan. Bukan harus aturannya gini, enggak. Tetapi melalui dirinya sendiri. Kristus itulah yang membuka tabir. Kalau Bapak Ibu ingat khotbah-khotbah atau kita baca kisah penyaliban Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus mati itu. Tabir di bait suci. Itu tebelnya Bapak Ibu ya. Dosen saya itu bilang, kalau misalnya kita bayangkan kan enggak bisa. Mahasiswa itu dikasih tahu. Kamu bayangkan ya tebelnya tabir bait suci itu ditarik berapa belas ekor kuda pun itu mereka harus ngoyo. Karena saking tebal, berat dan berlapis-lapisnya. Kita bayangkan ya. Bagaimana mungkin kita ini orang yang berdosa. Kita itu bisa menembus tabir itu tanpa Kristus yang membelah tabir itu dari atas ke bawah. Bukan kita yang gonting dari bawah ke atas, enggak. Tapi Allah itu melalui Kristus dia belah, dia buka itu dari atas ke bawah. Dialah yang berinisiatif untuk membuka tabir itu. Supaya jurang pemisah antara Allah yang Maha Kudus dengan kita orang-orang berdosa. Itu tersebrangilah oleh karena Kristus yang mendamaikan kita dengan Allah. Maka Bapak Ibu sekalian, kita mengertilah bahwa kita ada tabir. Ini apa sih tabir itu? Tabir itu sebenarnya melambangkan bahwa ada sekat. Ini apa ya? Ini dosa Bapak Ibu. Firman Tuhan, kita lihat ya. Bentar, HP saya ketutup. Firman Tuhan mengatakan bahwa tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Kejahatan, pelanggaran, dosa kita itu telah memisahkan kita dari Tuhan. Dan itu sudah dimulai sejak zaman Adam dan Hawa. Dan kita sampai sekarang juga memiliki tabir itu. Sehingga kita tidak bisa dengan leluasa bisa datang ke hadapan Tuhan seperti Bapa dan Anak. Hanya orang-orang yang telah percaya dan dibenarkan oleh darah Kristus itulah yang bisa menikmati relasi yang baru yang telah dibuka jalannya oleh karena Kristus sendiri. Kematian Kristuslah yang membuka jalan
supaya kita bisa datang kepada Bapa. Kebangkitan Kristuslah yang membuat kita itu bisa menikmati dan menerima hidup yang baru. Jemaat yang terkasih, Kristus itu gambarannya seperti itu loh ya. Misalkan kita tahu ada rombongan pejabat tuh ya. Biasanya kalau di sini tuh sering ya, gitu biasanya ada motor 2 ya atau 1 lah. Atau ada mobil juga kadang-kadang. Itu namanya, ini tulisannya angel tapi bacanya forerider. Ibu pernah dengar gak? Itu tuh tugasnya apa sih forerider tuh? Mereka tugasnya tuh di depan. Itu kalau ngawal kan di belakang. Kalau forerider apa? Buka jalan, betul. Forerider tuh tugasnya bukain jalan. Supaya bisa menuju ke tempat yang dituju dengan petunjuk si forerider ini. Kita bayangkan Bapak Ibu. Forerider ini kenapa kok penting? Karena melalui dialah jalan yang wame model apapun bisa disibak. Demikianlah gambaran Kristus. Dia membuka jalan yang pertama atau awalnya itu tertutup. Menjadi jalan itu bisa terbuka. Relasi yang sebenarnya itu rusak. Tapi kemudian dipulihkan oleh karena pengorbanannya. Itulah mengapa kita bisa bersyukur dan menikmati hari istimewa ini di hari Sabat. Karena Kristus, tanpa Kristus hari Minggu ini B aja, hari yang biasa aja. Gak ada istimewa-istimewanya. Tapi kenapa kita bisa merayakan hari Minggu ini dengan istimewa? Karena hari inilah kita bisa melihat bahwa Kristus itu telah mati. Dia tidak hanya mati, tapi dia juga bangkit untuk memberikan kepada kita hidup. Nah, yang bagian yang ketiga. Kenapa kok hari ini istimewa? Karena kita ini diundang, nah, sekali lagi diundang. Bukan kita mengajukan diri, bukan kita daftar, tapi kita diundang untuk datang kepada Tuhan. Terus datangnya bagaimana? Apakah suka-suka kita? Apakah ketika kita diundang itu, misalkan Bapak Ibu ada undangan ya, undangan itu dari orang yang penting dan kita tahu kita menghormati mereka. Dan mereka yang undang kita adalah orang-orang yang terpandang misalkan. Gak usah jauh-jauh diundang Mbak Vinanda gitu ya. Kita pakai baju apa kira-kira? Nah, baju yang di lemari kita tuh kita cari. Cari yang paling apik. Kalau Isa yang paling larang yang kita punya tuh kita pakai. Kenapa? Karena kita tahu undangan itu tidak asal-asalan. Kita juga tidak mungkin akan, misalkan kita ketemu, kita melakukan itu misalkan ada acara-acaranya, kita nggak mungkin akan melakukannya kan dengan suka-suka kita, misalkan kita kakinya tuh, kalau bahasa kita tuh apa, jigrang ya. Kita kan nggak mungkin duduk di depannya, dia terus jigrang seenaknya, terus habis itu kita kayak duduknya tuh kayak males-malesan gitu. Terus kayak kita tuh liatin tuh kayak males gitu, nggak mungkin kan. Kita pasti akan duduk dengan hormat, tegap, apalagi orangnya ada di depan gitu. Kita akan proper, diri kita ini akan melakukannya dengan proper. Mulai baju, sikap kita, itu pasti akan menyesuaikan siapa yang sedang kita hadapi. Dan dengan penuh kesadaran inilah Bapak Ibu, saudara-saudara. Kita ini saat ini sedang datang menghadap Tuhan. Bapak Ibu ini bukan sedang menghadap hamba Tuhan, tapi sedang menghadap Tuhan sendiri. Ketika firman Tuhan mengundang kita, mari menghadap Tuhan. Panggilan itu mengajak kita untuk merespon panggilan ini. Dan undangan untuk datang kepadanya ini dengan proper. Dengan yang seharusnya. Bukan dengan terpaksa, bukan dengan karena itu formalitas, tapi dengan hati yang tulus kata firman Tuhan di ayat yang ke-22. Lalu hati yang tulus itu apa? Hati yang tulus itu artinya hati yang sebenar-benarnya hati kita. Enggak pakai topeng, enggak pura-pura, kita enggak cuma kelihatan luarnya kita baik, luarnya kita itu ke gereja tuh kayak senang padahal hatinya tuh grundel minggu meneh. Atau kita itu memiliki hati yang ya ini, yang apa adanya, yang sejati ini yang kita bawa tanpa kepalsuan. Hati yang tulus yang kita bawa untuk datang kepada Tuhan itu penting.
Lalu ayat firman Tuhan ini mengatakan juga datang dengan iman yang teguh. Apa itu iman teguh? Bukan Pak Teguh ya. Iman yang teguh artinya kita itu sungguh-sungguh punya kepercayaan kepada Tuhan itu sepenuh-penuhnya. Enggak setengah-setengah. Lalu mantep, enggak ragu-ragu. Yakin, enggak ragu-ragu. Bersandar kepadanya dengan sungguh-sungguh. Bukan kadang-kadang yang bersandar Tuhan, kadang bersandar awake dewek, enggak gitu. Bukan sekedar ya wes lah jadi orang Kristen ya memang ke minggu ke gereja ya iman ya liak se. Nanti kalau aku cocok, firman Tuhannya cocok atau ya Tuhan yang aku pengen tuh Tuhan yang pokoknya memberkati lah. Tuhan itu ojo menghukum, nggak usah. Tuhan itu pokoknya berkat, kasih. Ternyata enggak, firman Tuhan tidak demikian. Maka kita perlu untuk melihat bagaimana kita itu mengimani siapa yang kita sembah, yaitu Tuhan yang seperti apa yang ada di Alkitab katakan. Ke gereja untuk beribadah, bukan untuk pencitraan. Oh, ini bahasa politik biasanya, pencitraan. Tapi respon syukur dan hormat kita kepada Allah. Karena kita tahu bahwa Ia telah menebus kita dan Dia panggil kita untuk datang. Dan Kristus telah membukakan jalan untuk kita dan kita bersyukur. Nah sekarang mari cek Bapak Ibu. Apakah saat ini Anda itu datang dengan hati dan diri yang utuh? Atau badannya di sini, pikirannya di tempat lain? Aduh mari gini aku mau pergi ya. Mungkin gitu ya. Wah hari ini sebentar lagi aku mau berangkat ya. Jam piro ya jam 9 wis lebih 2. Kok suemen sih gitu. Kadang ada kan. Di belakang apalagi, waduh mendung, wah jemuranku ini tadi lali gak tantas. Wah itu tadi tuh aku nyalakne kompor itu udah tak pateni apa belum ya. Ya dan lain-lain ya. Hati kita tidak di sini, pikiran kita enggak di sini, badannya tok di sini. Tapi yang lain-lain kayak melayang-layang entah kemana. Atau kita mikiri apa. Kalau arek-arek muda, arek-arek sekolah minggu biasanya mikiri game, waduh aku tadi harusnya Roblox, aku tadi gini-gini, temanku nanti mari gini mabar. Gitu. Ya seharusnya tidaklah demikian. Firman Tuhan mengatakan ini bukan pencitraan tapi sungguh-sungguh kita itu sepenuh-penuhnya kita datang kepada Tuhan. Jangan punya maksud lain Bapak Ibu untuk datang bersama dengan jemaat di sini untuk beribadah. Menyembah Tuhan sajalah itu menjadi fokus yang penting. Kita semua tuh punya waktu kok. 24 jam sehari toh, 7 hari seminggu sama toh, sama. Yang membedakan kita itu dengan satu dengan yang lain biasanya prioritas. Apakah kita memprioritaskan hari Tuhan yang Dia sediakan bagi kita untuk istirahat dari yang lain-lain, untuk kita fokus menikmati kebersamaan kita dengan Tuhan dan orang-orang percaya lainnya. Kita yang selama seminggu, Senin, Selasa, Rabu dan seterusnya, itu kita capek, lelah, kita itu rutin gitu. Kita perlu ada waktu jeda. Dan hari Sabat inilah Tuhan sediakan. Supaya kita tidak memikir-mikirkan yang rutin itu. Tapi kita datang di hadapannya dengan sungguh-sungguh. Dan persekutuan ini bersama dengan orang percaya lainnya dan ibadah yang Tuhan sediakan ini adalah sarana anugerah Tuhan untuk memelihara iman kita. Bayangno ya Bapak Ibu, kalau kita itu jadi orang Kristen sendirian. Satu orang tok. Mau ibadah ya sendirian tok. Satu orang, enggak ada teman-teman lainnya. Misalkan kita ada pergumulan, ada iman kita itu kayak tiba-tiba itu kayak rapuh gitu ya. Lalu enggak ada saudara-saudara seiman yang mendoakan, yang menguatkan, yang menghibur, yang menyaksikan bagaimana dia itu mengalami cinta kasih Tuhan dan menguatkan kita untuk percayalah Tuhan pasti juga akan menolongmu. Wah, bayangkan betapa beratnya hidup kekristenan kita. Tapi Tuhan sediakan sarana ini gereja di dalam komunitasnya untuk kita boleh menikmati waktu penyembahan kepada Dia dan menikmati Dia sekaligus dengan saudara-saudara seiman kita. Ibadah di hari spesial ini juga bukan cuma pas dengerin khotbah tok. Ingat dulu waktu Covid. Ketika kita online, berapa banyak di antara kita ngaku ya. Siapa yang skip
itu lagu-lagu pujian. Langsung aja tak khotbah aja, langsung itu lagunya. Duh, skip aja lah, yang penting khotbah ya. Saya dengar ada beberapa orang tuh ngomong kayak gitu. Alasannya banyak, mulai dari suara yang nyanyi sumbang, ada yang alasannya juga, yang penting khotbah ya. Sebenarnya keliru Bapak Ibu. Ibadah kita bersama-sama itu mulai dari awal sampai doa berkat itu ada satu rangkaian yang indah. Yang disiapkan oleh gereja Tuhan untuk kita itu bisa menikmati serangkaian ibadah dengan baik. Maka pakailah kesempatan di hari yang istimewa ini. Bukan di skip atau kita pilih yang kita mau doang. Tapi kita sungguh-sungguh mau menikmatinya semua. Saya sebenarnya bisa memahami ya Bapak Ibu. Bapak Ibu tuh apalagi yang saya tahu orang sibuk ya. Dari Senin sampai Jumat itu pagi sampai malam. Itu kerja sibuk, ngerti saya. Anda itu capek luar biasa. Butuh hari istirahat. Tapi hari istirahat yang dimaksud di sini bukan cuma tidur, layeh-layeh, jalan, dolan, bukan itu. Tetapi ibadah menghadap Tuhan dan mengingat kebaikannya. Itu yang akan menguatkan kita melewati hari-hari yang berikutnya. Ibadah ini juga bukan ekstrakurikuler seperti anak sekolah tuh ya. Ekstrakurikuler boleh melok, boleh enggak. Boleh melok pilih yang ini, boleh enggak. Enggak bisa. Ibadah itu adalah kewajiban dan anugerah sekaligus. Ibadah bukan juga cuma sekedar suplemen. Nah ini bahaya ya. Itu kalau misalnya suplemen tuh boleh diminum boleh enggak. Sesuai kebutuhan, suplemen kan. Ibadah enggak begitu. Ibadah itu penting bagi kita. Sesibuk-sibuknya Anda loh Bapak Ibu ya. Ya sesibuk-sibuknya saya juga sih. Kita itu kan sempat makan toh. Sempat. Bapak Ibu sempat juga tidur toh. Sempat. Ngopi? Sempat. Dolan? Sempat. Tapi ke gereja? Gak sempat. Itu aneh sih sebenarnya. Makan di kafe itu 2 jam gak kerasa ya. Nge-mall itu 1 jam itu apa kayak ke susu-susu. Kita bisa berlama-lama untuk melakukan aktivitas kita yang lain. Kalau ibu-ibu yang di Pandean itu biasanya nonggo, itu bisa pagi sampai sore, sampai siang tuh, nah, gitu. Sampai lali harusnya masak gitu kadang-kadang. Melakukan hobi kita emang bisa sejam. Yang hobi main emang main sejam, gak mungkin. Pasti lebih lama dari itu. Lalu kita ngomong aku sibuk. Nah kalau aku sibuk tuh harusnya itu lain semua enggak nutut. Kalau kita ngomong tuh makannya enggak kober harusnya gitu. Kalau makannya enggak kober ya wis itu berarti sibuknya mentok. Tapi kalau makan sik santai-santai, isa ke Grab, masih isa pele-pele makan, isa makan dengan santai. Ya berarti itu sik sempat. Masih sempat sebetulnya. Kita itu seharusnya yang sudah capek. Kita seharusnya justru itu yang butuh datang kepada Tuhan kan. Tuhan kan panggil semua yang letih lesu berbeban berat, ayo datang kepada Tuhan. Tuhan akan memberi kekuatan, kelegaan kepada kita. Justru yang capek itu bukan malah, wes nggak usah Tuhan. Justru butuh Tuhan supaya dikuatkan, nggak stres. Karena kita itu penuh dengan banyak tekanan di dalam hidup sehari-hari. Maka kita butuh Tuhan untuk menolong kita menikmati hari-hari dengan pertolongannya. Kalau enggak, wah stres Bapak Ibu. Pasti stres karena banyak hal yang menekan kita. Mari juga kita mengatur jadwal kita dengan baik. Jadikan Tuhan itu prioritas, bukan waktu-waktu turah, sisa-sisa tok, bukan. Tetapi Tuhan jadikan prioritas. Ada waktu yang kita khususkan untuk dia di dalam keseharian kita. Dan secara khusus hari Minggu ini kita pakai untuk sungguh-sungguh. Kita itu menghargai waktu yang Tuhan berikan buat kita. Panggilannya itu kita mau nikmati dan kita hargai. Mari berkomitmen dengan konsisten. Nah, ini penting nih Bapak Ibu, konsisten. Konsisten itu apa sih? Terus, konsisten itu terus. Komitmen terus. Untuk apa? Untuk setia beribadah. Jangan gunakan kesibukan itu jadi alasan. Jangan pelihara kemalasan. Mendung itu enaknya adalah tidur dan makan Indomie. Nah, itu biasanya pilihannya. Enak. Apa? Bakso. Nah, katanya Mbak Penny makan bakso. Iya. Tapi ketika kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah, jadikan itu prioritas.
peliharalah kasih kita yang semula ketika kita itu menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Semangat yang menggebu-gebu itu. Tapi kalau ada di antara kita yang belum sungguh-sungguh percaya, belum sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, saya rindu kita semua untuk melihat kebaikan Tuhan dan membuat hati kita tuh penuh dengan rasa syukur dan mau membalas dengan mengasihinya. Meskipun kasih kita kepada Tuhan tuh ya terbatas ya, tapi kita mau mengasihinya dengan kesungguhan hati kita. Bukankah kalau orang malas itu tuh sebetulnya lihat-lihat, kalau bukan prioritas tuh mesti malas Bapak Ibu. Saya tahu ada mama-mama itu ya, pagi nganter anak sekolah, nanti siang itu jemput, nganter les, nanti jemput les, nanti nganter les lain lagi, nanti jemput lagi. Nanti anaknya butuh apa beli sesuatu, nanti nganterin pulang lagi. Nanti anaknya pengen makan apa dibeliin keluar lagi, datang lagi, pulang ke rumah lagi. Repot. Belum lagi itu buka pagar apa segala ya, ngeluarin kendaraan, repot. Tapi dilakoni enggak sama mama-mama? Dijalanilah. Kenapa? Karena itu prioritasnya. Kok enggak males nganter anak sekolah? Kok enggak males ngasih makan anak-anak? Beliin makan yang enak untuk anak-anak? Kenapa kok enggak males? Karena kita tahu itu penting. Kenapa kok itu laki-laki bisa menerjang itu hujan yang deras untuk menjemput wanita yang dikasihinya? Kenapa? So sweet ya. Kenapa? Karena dia tahu itu penting orangnya. Dan sebaliknya yang wanita itu bisa mengusahakan sesuatu untuk laki-laki yang dicintainya. Kenapa? Ya karena itu penting buat dia. Rela beli hadiah buat bestie ya. Sesama sahabat tuh karena bestinya ya penting buat dirinya. Tapi kalau kita nggak mengasihi, maka nggak akan jadi prioritas. Ya sama halnya dengan Tuhan toh. Kalau kita mengasihi Tuhan, maka Tuhan akan jadi prioritas. Ibadah tentu akan include di dalamnya. Tapi kalau enggak, Tuhan enggak akan jadi prioritas. Loh kan bisa ibadah di rumah toh loh sama itu. Baca Alkitab ya bisa di rumah, dengerin khotbah bisa di rumah, dengerin ibadah online, memuji Tuhan di mana saja, lagunya lebih api, suaranya lebih oke. Di mobil aja bisa kok. Ingat Bapak Ibu, Tuhan panggil kita komunal juga, enggak cuma pribadi. Tapi bersama-sama dengan orang percaya. Karena dia menempatkan kita itu sebagai anggota tubuh. Gak bisa satu dengan yang lain itu berdiri sendiri. Maka sebagai penutup, ya semoga ini tidak ada ya. Kalau gak mau ke gereja karena gak mau terikat sama satu gereja, Ben Isa coba-coba. Terus ada yang karena kecewa, jadi gak mau rajin beribadah. Atau karena introvert, nah ini biasanya tuh jadi alasan, aku introvert loh, aku tuh gak senang ketemu orang akeh, hei. Itu cuma alasan. Coba kalau kamu tahu itu prioritas. Pasti sekalipun introvert yang tingkat dewa pun pasti akan menjalankannya. Karena tahu bahwa itu penting. Itu masalah hati dan prioritas. Maka itu mari kita bertumbuh bersama, kita beribadah bersama, melayani bersama di hari yang istimewa ini. Di hari minggu-minggu yang Tuhan berikan kepada kita sebagai kesempatan kita menikmati Tuhan. Dan bersama-sama bertumbuh di dalam kasih dan pengenalan kita akan Tuhan. Melalui kesempatan ini kita menghargai karena Tuhan yang undang kita. Mari kita datang dengan kesungguhan hati, dengan iman yang teguh. Dan kita sungguh-sungguh mau menghadap Dia dengan penuh sukacita. Kiranya Tuhan menolong kita, kita berdoa.